Yang pertama adalah pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana adalah bagian atau memisahkan, dan tomi atau tomie adalah iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan, yaitu tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Kedua, kepala lurus, mata melihat ke depan. Ketiga, lengan di sisi tubuh. Keempat, telapak tangan membuka ke depan. Dan yang terakhir, ibu jari mengarah keluar tubuh. Selanjutnya adalah bidang proyeksi tubuh. Bidang proyeksi tubuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bidang sagital, membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Mid sagital membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri sama besar. Parasagital membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Dari potongan sagital kita mengenal adanya kanan dan kiri. Yang kedua adalah bidang frontal atau koronal, membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Dari potongan koronal kita mendapatkan istilah depan anterior dan belakang posterior. Yang ketiga adalah bidang transversal atau horizontal, membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas superior dan bagian bawah inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Bagian aksial. Yang pertama adalah kepala atau caput, yang terdiri atas wajah atau fasial dan tengkorak atau krani. Yang kedua, leher atau kolum. Yang ketiga, batang tubuh atau trunkus, yang terdiri atas toraks dan abdomen. Bagian apendikular, yang terdiri atas ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Tampak samping atau lateral. Yang pertama, kepala, yang terdiri atas frontal, parietal, dan occipital. Yang kedua adalah leher, yang terdiri atas cervicalis anterior. Yang kedua sternocleidomastoidea. Yang ketiga cervicalis lateralis. Yang keempat cervicalis posterior. Selanjutnya adalah batang tubuh tampak ventral. Yang pertama toraks, terdiri atas regio mamaria. Kedua regio sternal. Yang ketiga pektoral, yang keempat aksilaris, yang kelima skapula, yang keenam vertebra. Yang kedua adalah abdomen, yang terdiri atas umbilicalis. Selanjutnya adalah batang tubuh tanpa dorsal, yang terdiri atas vertebralis, yang kedua scapularis, yang ketiga infrascapularis, yang keempat lumbalis, yang kelima scaralis, yang keenam glutealis, yang keenam analis. Selanjutnya tanpa depan atau ventral. Yang pertama ekstremitas superior, yang terdiri atas bahu. Yang kedua lengan atas, yang ketiga siku, yang keempat lengan bawah, dan yang terakhir tangan. Yang kedua ekstremitas inferior, yang terdiri atas paha. Yang kedua lutut, yang ketiga tungkai, dan yang terakhir kaki. Selanjutnya, daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. 4 kuadran pada abdomen. Yang pertama kuadran kanan atas, yang kedua kuadran kiri atas, yang ketiga kuadran kanan bawah, dan yang terakhir kuadran kiri bawah. 9 regio pada abdomini pelvis. Yang pertama hipokondrium kanan dan kiri, yang kedua epigastrium, yang ketiga lumbar kanan dan kiri, yang keempat umbilikal, yang kelima hipogastrium, yang terakhir inguinalis kanan dan kiri.
Posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Selanjutnya adalah posisi relatif dan arah. Yang pertama anterior atau ventral menuju ke arah depan. Yang kedua posterior atau dorsal menuju ke arah belakang. Yang ketiga superior atau cephalic atau kranial atau rostral. Bagian ini berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Yang keempat inferior atau cauda. Bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki. Posisi relatif dan arah. Dalam visceral terletak di bagian dalam tubuh. Superficial setiap bagian yang dekat di permukaan tubuh. Dan yang terakhir adalah posisi relatif dan arah. Yang pertama proksimal, menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Yang kedua distal, menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh.